Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengawali renungan kita pada pagi hari ini, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali ya Tuhan untuk melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Berkati segala aktivitas kami ya Tuhan, menjadi puji-pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kiranya firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan kami untuk melakukan segala aktivitas kami pada hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada renungan kita pada hari ini tertulis dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 16. Demikianlah tertulis. Saya bacakan bagi kita. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu dalam nats ini kita akan melihat bagaimana peristiwa kekurangan yang dialami oleh seorang janda yang ada di Sarpat. Namun, Elia sebagai hamba Tuhan diperintahkan Tuhan untuk pergi ke rumah seorang janda yang ada di Sarpat itu. Di sana dia meminta supaya janda di Sarpat itu memberikan makanan dan minuman kepadanya. Dan dia mengatakan dia adalah hamba Tuhan. Dia meminta air dan dia meminta roti. Namun janda di Sarpat itu juga mengutarakan bagaimana dia mengalami kekurangannya. Yang tinggal hanyalah segenggam tepung dan sedikit minyak yang ada di buli-bulinya. Namun hamba Tuhan itu meneguhkan hatinya, sehingga janda itu percaya kepada Elia sebagai hamba Tuhan. Dan dia memberikan yang terakhir dalam hidupnya. Mungkin hanya bertahan 1 hari saja. Tapi itu pun dia berikan kepada Elia. Yang akhirnya itu membuahkan sebuah mujizat. Yaitu kuasa Tuhan yang terjadi atas peristiwa itu. Janda di Sarpat dan anaknya yang harusnya mengalami kelaparan dan juga mati karena bahan makanan itu hanya cukup untuk 1 hari saja. Tapi Tuhan justru memenuhi kebutuhannya melalui peristiwa itu. Yang mau kita lihat dalam nats ini yaitu bagaimana kuasa Tuhan menjamin kehidupan kita. Dari kekurangan kita, kita berani untuk memutuskan untuk membantu orang lain dengan setulus hati kita. Dan kita mampu untuk melakukannya karena Tuhan menjamin kehidupan kita. Ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita menolong orang lain dari kekurangan kita, kita akan melihat betapa besarnya kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita setiap hari. Terkadang kita juga berpikir, ketika kita banyak memberikan sesuatu dari kekurangan kita, kenapa Tuhan kok masih bisa memberikan kehidupan bagi kita? Sementara mungkin itu adalah satu-satunya yang kita miliki. Sementara kita mungkin berpikir ini adalah yang menjadi bahan terakhir dalam kehidupan kita. Mungkin kita berpikir jika ini saya berikan, saya tidak akan makan besok. Jika ini saya berikan, anak saya tidak akan sekolah besok. Jika ini saya berikan, saya akan kekurangan dan akhirnya saya tidak dapat melakukan sesuatu. Dan saya tidak dapat bekerja dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhanlah yang menjamin kehidupan kita. Dan Tuhan mampu untuk melakukan dengan segala kuasanya dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan itulah yang menjadi buah renungan kita pada pagi hari ini. Ketika kita memberikan dengan ketulusan hati kita. Dan ketika kita memberikan juga dalam kekurangan kita.
kiranya Tuhan yang akan menguatkan dan memampukan kita bahwa setiap kita memberi, tidak akan terjadi kekurangan dalam hidup kita. Bahkan Tuhan menjamin kehidupan kita, dan kita mampu untuk menjalani kehidupan ini sampai pada hari ini. Jika kita berpikir kita memberi, maka kita tidak akan mendapatkan kehidupan lagi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itu hanya pikiran kita. Tapi Tuhan mampu untuk menjamin kehidupan kita. Oleh karena itu, kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpanggil untuk dapat melakukan dan berbuat dan memberikan apa yang patut kita berikan, tanpa harus berpikir panjang. Terkadang kendala kita adalah karena kita memikirkan tentang apa yang akan saya hadapi besok ketika ini saya berikan. Hitung-hitungan kita adalah bahwa kita tidak akan hidup lagi ketika kita memberi kepada orang lain yang membutuhkan. Tetapi Tuhan menjamin kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan takut untuk berbuat kebaikan pada siapapun sekalipun kita kekurangan. Segala sesuatu boleh kita lakukan di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita dimampukan untuk melakukan itu. Bukan karena pikiran kita, tapi karena Tuhanlah yang menjamin kehidupan kita. Dan kita semua dapat melakukan itu di dalam setiap kebaikan-kebaikan dan ketulusan hati kita yang boleh kita berikan kepada setiap orang yang memang membutuhkan pertolongan dari kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, biarkanlah panggilan iman kita yang melakukan dan yang berjuang untuk melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana Tuhan yang telah menjamin kehidupan kita. Mulialah nama Tuhan dan terpujilah namanya jika kita dapat melakukan kebaikan justru bukan dari kelebihan kita, melainkan dari kekurangan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini, yang menguatkan kami. Terkadang kami berpikir kami hanya memikirkan tentang diri kami, bahwa ini mungkin hanya cukup bagi kami, dan mungkin ini hanya cukup bagi kami hari ini untuk kebutuhan hidup kami dan kebutuhan anak-anak kami. Tetapi melalui firman-Mu ini ya Tuhan, kami juga harus mampu untuk mengorbankan yang mungkin menjadi kebutuhan kami untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Sebab itu harus kami yakini dalam iman kami bahwa Tuhanlah yang menjamin kehidupan kami. Masa depan adalah bagian daripada kehendak Tuhan dalam hidup kami. Oleh karena itu kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jika kami boleh melakukan kebaikan ya Tuhan, itu karena dasar kuasa-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam pengasihan-Mu. Kalaupun kami boleh melakukan itu ya Tuhan, karena kuat kuasa-Mu ya Tuhan, yang memampukan kami untuk mengimani dan melakukan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Engkau yang memberkati setiap umat-Mu, setiap jemaat, untuk melakukan kebaikan itu ya Tuhan atas dasar iman bahwa Engkaulah yang menjamin kehidupan kami. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu. Ampunkan dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.